Ketika hari ini hari Sabtu, saya sudah polakan punya acara sembahyang di Pura Besakeh. Pas sampai di Besakeh, saya ditelepon sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Paseda bahwa tadi malam, dini hari jam 3 ada kebakaran di TPA kita di Mandung. Nah, saya udah koordinasi terus dengan Pak Sekda bagaimana jangka pendek antisipasi, jangan sampai melebar, jangan sampai macam-macam lah, khususnya asap. Asap ini kan tahulah kita gimana mengganggu lingkungan, ada perumahan dan lain-lain, itu yang kita khawatirkan. Maka dari itu pemerintah tadi saya mintakan kepada Pak Sekda untuk membuat sebuah tim koordinasi lintas UPD, karena menangani kebakaran ini kan tanggung jawabnya LH, TPA. Kedua, ngurus api ini kan dari Dinas Satpol PP. Habis itu ngurus air, subak dan lain-lain lingkungannya ada Dinas Pertanian. Bencana ada BPBD. Jadi ini harus diangkat koordinasinya. Saya sudah sampaikan. Nggak mungkin nanti tanggung jawabnya LH ada. Jadi angkat asisten gua sebagai koordinator sehingga lintas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apalagi tadi malam juga saya ditelepon sama Pak Wali Kota Denpasar bahwa di Denpasar TPA Suwungnya juga ada kebakaran yang sangat hebat juga, dan beliau juga meminta bantuan pemadam kebakaran, bantuan juga tempat pembuangan TPA sementara. Saya udah ACC, saya tadi malam udah ACC sama beliau karena kita punya lintas sampai saat ini yang namanya Sarbagita. Apapun yang terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar saling koordinasi karena paling dekat. Jadi pemadam kebakaran kami udah ke Suwung 3 unit tadi kemarin untuk ikut membantu. Nah, dan beliau juga bersurat resmi meminta untuk membuang sampah ke TPA Suwung ini, ke Mandung ini. Akhirnya Mandung ini udah kejadian juga. Akhirnya Astungkare tadi LH gerak cepat langkah dengan para asisten juga. Kita punya tempat pembuangan akhir juga ada di Klating, aman ya di Klating. Astungkare yang desa ada tokoh perbekal sudah didekati di situ Astungkare. Barangkali Kodia juga nanti jelasin ya. Kodia juga bisa untuk jangka pendek. Ini jangka pendek. Ini namanya situasi jangka pendek. Jadi kita Astungkare lintas Kabupaten Kota Sarbagita ini koordinasi sangat baik sehingga apapun bisa kita atasi untuk jangka pendek. Nah, dengan kejadian ini saya selaku pimpinan daerah bersama Pak Sekda bagaimana mengantisipasi persoalan ini untuk jangka menengah dan panjang. Karena kita ketahui yang namanya TPA, tempat pembuangan akhir, bahkan di seluruh Bali, Indonesia pasti mengandung metan ya namanya. Metan itu apa ya? Kayak gas yang mudah terbakar, apalagi sekarang kan cuaca panas. Dan tadi saya lihat suhu hari ini di Tabanan 35 derajat. Tadi saya lihat waktu panas sekali. Kita biasanya suhu yang ideal itu kan 25, 28, 27, ini 35. Jadi ini salah satu memicu ada panas di atas, metannya di bawah, terjadilah angin, terjadilah pergeseran, percikan api. Ini yang kita antisipasi. Tadi ada teman-teman saran, ini baru saran. Katanya walaupun tidak ada kebakaran di saat-saat ekstrim musim panas ini, lembabkan lingkungannya. Jadi BPBD bersama pemadam kebakaran itu harus dengan harus satu paket di saat-saat ini. Jangan nunggu api baru kita datang. Ini cost-nya, resikonya lebih tinggi daripada di maintenance dari awal. Ini yang saya mau diskusikan dengan OPD terkait di bawah asisten 2 sehingga nanti Damkar yang selalu standby di sini, BPBD yang selalu standby di sini, sehingga betul-betul ini bisa diantisipasi. Karena biar tak melebar meluas, biar tak nanti asapnya kemana-mana, sehingga nanti lingkungan ini juga tidak baik. Astungkare lah kita masih jauh dengan lapangan udara. Kalau di Suwung kan
membahayakan sekali itu kalau penerbangan lalu lintas. Mas Tungkara lah. Dengan kejadian ini apakah Tabanan darurat sampah Pak, boleh dikatakan statusnya Pak? Tadi saya diskusi dengan, belum kita pastikan, tapi tadi saya sudah tanya sama Pak Sekda. Pak Sekda akan merapatkan dengan juga menetapkan status ini. Karena bagaimanapun kan kita harus menetapkan status ini harus berdasarkan beberapa kategori dan kajian. Tidak serta-merta kita tetapkan langsung, tidak. Lihat dulu dampaknya, segala macam kita lihat, baru kita tetapkan. Sementara ntar sore bisa dah kita tetapkan apakah ini status darurat atau masih bisa kita handle untuk meredam asap ini. Karena asap yang kalau sangat membahaya bagi warga itu asap. Ini yang perlu diantisipasi. Tapi ini kan lingkungannya udah jangan jauh dengan pemukiman. Jadi amanlah dalam arti kebakarannya aman. Tapi kan asapnya yang tidak bisa diprediksi. Mas Tungkara masih ke atas, belum ke samping. Nah, pemukiman belum ada yang komplain. Mudah-mudahan tidak ada yang komplain sepanjang memang tidak. Nanti kalau asapnya masuk ke rumah dan tidak bisa dan mengganggu, yakin komplain. Nah, daripada nanti komplain kan lebih baik kita cepat padamkan dan antisipasi semua. Minggu yang lalu dalam kesempatan rapat dan saya turun di tengah-tengah masyarakat, sudah saya himbau juga himbauan saya kepada masyarakat Tabanan, khususnya di Bandung ini, khusus dulu untuk di Bandung, di desa dinas, desa adat di sekitarnya, termasuk Buko ya ini ya. Saya atas nama pemerintah juga mohon minta maaf kepada masyarakat Tabanan karena kejadian ini karena alam. Kita sadari karena alam, tapi kami di pemerintah daerah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi ini dan menangani ini sehingga secepat mungkin bisa kami atasi. Ini jangka pendeknya. Dan himbauan kepada warga juga kami harap hati-hati sekarang karena laporan dari Satpol, Kasatpol, BPBD bahwa salah satu kebakaran yang kemarin itu dipicu oleh puntung rokok, oleh dupa terjadi di Tabanan ini terbanyak dupa. Saya berharap warga hati-hati sekarang ini karena angin memicu panas, hati-hati dengan kebakaran ini, waspada semua. Ini pakai pelajaran. Saya himbau kepada teman-teman juga di Humas, Prokopim, himbau juga hati-hati dalam rangka cuaca panas ini, jangan membuang ini sembarangan, membuang dupa atau apa sembarangan.